Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita. Tadi terakhir Mas Hotasi bilang sudah siap juga untuk membahas isu wadas ya, karena sempat disampaikan juga oleh Pak Mahfud siap menjawab isu wadas yang ditujukan untuk Ganjar. Karena isu wadas ini belum selesai. Nampaknya belum selesai, belum ada kesepakatan di antara warga. Bagaimana Pak Mahfud akan menjawab ini? Ya, kepercayaan. Awalnya kepercayaan. Tadi kan memulainya saja udah kepercayaan dan takut ini ada agenda terselubung. Rakyat pasti akan bilang di balik proyek nasional ini siapa sih? Oh, jangan-jangan kontraktornya orangnya si A, si B. Kejujuran. Dan ini adalah modal utama. Dan menghadapi konflik-konflik yang ada harus dilakukan langsung oleh pemimpinnya. Pak Ganjar kasih contoh. Kalau dia jadi presiden, gubernur harus contoh apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar. Ke 30, sekarang udah 39 ya provinsi kan? Berarti di luar DKI mereka harus 38 melakukan hal yang sama. Bupati juga. Jadilah pemimpin rakyat langsung. Pak Ganjar sudah kasih contoh. Adanya Mahfud adalah untuk menertibkan hukum. Aparat juga harus bisa dipercaya. Kalau Kapolres mengatakan, Pak, percayalah begini, rakyat percaya, oh iya. Jangan sekarang masyarakat curiga, oh jangan-jangan Kapolresnya ini orangnya siapa. Kembali lagi, ini soal kepercayaan. Dan Pak Ganjar Mahfud akan kembalikan ini. Ini Paslon 01 sudah menyampaikan ternyata sudah berpengalaman, Evan. Sekarang pertanyaannya, 2 dan 3 punya pengalaman juga? 1 dan 3. 1 dan 2 punya pengalaman juga? Gini Mbak Valen, konflik agraria itu tidak hanya terjadi di Indonesia, terjadi di mana-mana ya, termasuk di negara-negara maju. Tapi kemudian di negara-negara lain mereka punya mekanisme untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan konflik agraria. Tapi intinya kalau kita melihat namanya konflik agraria itu adalah konflik di mana ada dua pihak yang saling berebutan lahan, ya kan? Nah, secara umum biasanya yang berebutan itulah ada korporasi dan masyarakat. Nah, negara masuk ke sini mestinya memfasilitasi menjadi mediator. Tetapi yang terjadi di banyak konflik, negara mengambil sisi untuk memihak korporasi. Ini yang jadi inti masalah. Ya kan, terjadi di mana-mana. Dan satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik agraria, baik itu di Sulawesi, di Papua, di Jawa, dan sebagainya, adalah mengembalikan posisi negara sebagai fasilitator dan mediator dari konflik agraria. Ya kan? Tapi pada saat yang bersamaan, negara juga harus melihat masyarakat sebagai subjek yang harus diberi perhatian, sehingga pemihakan itu juga harus terjadi. Nah, konflik agraria tidak hanya terjadi di daerah rural, di daerah pedesaan, tapi juga di daerah urban. Dan kalau kita lihat track record dari Pak Anies Baswedan selama 5 tahun, ada beberapa konflik agraria yang berhasil beliau selesaikan dengan baik. Salah satunya di Kampung Akuarium, ya kan? Masyarakat yang tinggal di Kampung Akuarium ini itu dihina, dicerca, lalu kemudian diusir dari tempatnya oleh gubernur sebelumnya. Tapi kemudian dikembalikan oleh Pak Anies, dimanusiakan, diberi fasilitas, dan akhirnya mereka mampu membangun sebuah komunitas perumahan yang nyaman dan kemudian bisa produktif. Jadi ini adalah satu contoh bagaimana pemihakan terhadap masyarakat itu diperlukan, dan leadership yang paham bagaimana konflik agraria itu diselesaikan itu dibutuhkan untuk menyelesaikan begitu banyak. Jadi Anies Baswedan juga punya ya, berarti dari pasangan 01. Sekarang kalau 02. Pertama saya ingin tarik dulu ya, kenapa food estate ini harus ada, belum dibahas sama sekali dari tadi. Langsung jump to the topic. Setiap tahun diperkirakan ada penambahan jumlah 3 juta penduduk Indonesia, dan 3 juta itu butuh pangan, dan pangan itu harus disediakan oleh lebih dari penambahan 120.000 hektar setiap tahunnya yang berkurang. Makanya negara mengambil peran untuk menyiapkan lahan, di mana lahan itu akan memproduksi pangan yang secara fleksibel untuk menyuplai kebutuhan masyarakat Indonesia. Tanpa program seperti food estate ini, diperkirakan kita tidak akan memiliki ketahanan pangan, kita akan lapar. Makanya negara turun ke bawah. Kalau kita bicara tentang hak masyarakat adat ya, rancangan penggunaan hutan untuk peruntukan program ketahanan pangan itu diregulasi dan perizinannya itu sangat ketat. Siapa leading sektor yang mengeluarkan perizinan? Kementerian Lingkungan Hidup. Menterinya dari Nasdem, kebetulan sama-sama warna dengan studio TV Metro TV. Yang kedua, Kementerian Pertanian. Yang kedua, Kementerian Pertanian yang menjadi leading sektor yang menerima lebih banyak anggaran untuk program food estate ini. Program food estate ini juga dimiliki oleh orang-orang dari Menteri Pertahanan. Studio Metro TV ini yang sama. Kalau gini sudah ya, sudah terjawab ya Mas ya. Pengalaman tadi beliau sudah sebutkan siapa presiden Indonesia.
Pak Jokowi, terjadi peningkatan produksi pangan, Baik. terjadi Baik, peningkatan oke. jumlah petani dan pelatihan petani. Semua prestasi siapa? Prestasi Presiden Jokowi yang Baik. akan dilanjutkan oleh Jadi- Prabowo dan ganjar Gibran. Oke, Indonesia baik. maju. Sebentar. Jadi nanti akan dilanjutkan ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.